Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas pimpin Rizik. Baca semua. Belum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Katakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua kelas Ananda Rizik yang telah memimpin doa sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini. Dan selanjutnya untuk hikmatnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional kita, lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh peserta didik, Ananda Bapak semua, diharapkan untuk berdiri. Baik, sebagai pemandu lagu, Bapak mintakan kepada Ananda Bella untuk memimpin, silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih banyak kepada seluruh anandaku, silakan duduk kembali. Baik. Untuk materi kita pada hari ini ya adalah sistem pemasukan dan pembuangan pada sepeda motor. Kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang harus Ananda pahami adalah memahami prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan pada sepeda motor itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah menggali informasi dan berdiskusi, Ananda semua harus mampu merincikan komponen-komponen sistem sepeda motor tersebut. Dan kemudian setelah menggali informasi dan berdiskusi, Ananda semua mampu merawat secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan itu tersebut. Komponen sistem pemasukan dan pembuangan ya. Yang pertama ada filter udara. Secara garis besar, ya, saringan udara ataupun filter udara ini berfungsi menyaring debu ataupun kotoran yang terbawa oleh udara agar tidak merusak komponen mesin. Ya. Kemudian, komponen yang berikutnya adalah intake manifold. Intake manifold ini diletakkan sedekat mungkin dengan sumber panas, ya, yang memungkinkan campuran udara dan bensin cepat menguap. Perawatan yang dilakukan pada intake manifold ini, lakukan pembersihan sisi dalamnya menggunakan carbu cleaning. Ya. Komponen berikutnya adalah karburator. Fungsinya apa sih? Ya, mengatur masuknya bahan bakar, ya, dan udara. Ya, berarti fungsi utama karburator selain sebagai tempat pencampuran bahan bakar dan udara, juga sebagai tempat penampungan bahan bakar. Kemudian cara melakukan perawatan pada karburator tersebut, ya itu yang saya sampaikan tadi. Jangan melakukan perawatan menggunakan bahan bakar saja. Gunakan carbu cleaning untuk menyemprot semua item ataupun komponen pada karburator. Komponen yang harus dibersihkan adalah ada slow jet, ada main jet, ada pilot jet, ya. Kemudian needle jet, jet needle, ya, float valve, ya. Kemudian springnya juga dibersihkan. Seluruh komponen di dalam itu adalah penting, ya. Kemudian lubang venturi juga harus dibersihkan. Komponen berikutnya di sini Bapak masukkan karena sudah teknologi terbaru sekarang. Sistem karburator sekarang beralih ke injeksi. Ya, sebenarnya sistem masih sama, cuman sistem bahan bakarnya sudah diatur menggunakan elektronik. Ya. Pada sistem perawatan tersebut, pada injektor tersebut, ada lakukan perawatannya adalah satu, melakukan ya, pengecekan ataupun pembersihan pada injektor tersebut. Injektor ini ada lubang-lubang venturinya juga, ya, lubang-lubang kecil. Itu dilakukan menggunakan alat, alatnya namanya cleaning injektor. Komponen berikutnya kira-kira apa nih? Klep, ya, valve. Valve ini bahasa tekniknya. Klep, katup atau valve.
ya, berfungsi memutus dan menghubungkan ruang silinder dengan udara luar pada saat dibutuhkan. Kemudian ada yang pernah lihat ini? Kira-kira apa ini? Knalpot, ya. Bapak sampaikan ini secara sesama. Seluruh knalpot hampir mirip, ada mufflernya ataupun saringan, ya. Apabila knalpot standar, kenapa harus dibuat melakukan penyaringan pada pembuangan sepeda motor tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, kuatkan suaranya Wahyu supaya karbon dioksidanya bisa disaring atau memperkecil polusi. Katalis converter yang terdapat di dalam knalpot tersebut, ya, seperti ini. Ini adalah mover, ya. Katalis converter ini adalah saringan yang mana bekas pembuangan tersebut, sisa pembakaran yang dibuang melalui katup buang dan melalui selongsong knalpot, itu dia disaring keluar melalui cerobong knalpot, itu sudah kadar emisinya sudah sedikit, ya. Berfungsi untuk mengurangi emisi gas buang yang berupa gas hidrokarbon, karbon monoksida, ya, sehingga menjadi gas yang lebih ramah lingkungan. Perawatan pada katalis converter ini tidak banyak yang dapat kita lakukan, tapi perlu diperhatikan. Kerusakannya yaitu biasanya ditandai dengan bau yang tidak enak keluar dari knalpot seperti bau belerang. Kemudian secondary air system, ice, tahu ice? Bukan es krim, ya. Secondary air system ini berfungsi untuk menambahkan O2. O2 itu apa kira-kira? Oksigen pada saluran buang agar gas hidrokarbon dan karbon monoksida, emisi gas buang berubah menjadi H2O. Fungsinya adalah menyuplai oksigen ke dalam saluran pembuangan tersebut supaya kadar emisi gas buangnya tidak terbuang banyak ke udara. Makanya diperlukan oksigen juga dimasukkan ke dalam saluran pembuangan tersebut, mengurangi emisi karbon monoksida dan karbon dioksidanya dan hidrokarbonnya. Karena yang sangat-sangat berbahaya itu adalah 3, karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, ya. Kemudian perawatan yang dilakukan pada ice tersebut, ya, membersihkan red valve, ya, pada ice tersebut ini ada pompanya, ada vakumnya, ya, tapi kecil sekali. Membersihkan red valve dari kotoran dan periksa. Cara pemeriksaannya adalah lakukan pemeriksaan selang-selang terhadap keretakan dan kebocoran. Apabila selang ini bocor, ya, ice tersebut rusak, dia akan menyebabkan orang lain jantungan meledak. Pernah jumpa hal itu enggak? Itu terjadinya kebocoran pada selang diakibatkan ice tidak berfungsi. Ini adalah reaksi kimianya pada emisi gas buang. Apabila kita tidak melakukan perawatan pada item-item yang disampaikan tadi, reaksi kimianya akan semakin besar, ya. Mungkin kita masuki ke proses praktiknya. Untuk LKPD-nya, Bapak akan bagikan. Satu kelompok, satu LKPD, ini berdiskusi mengerjakannya. Yang harus kalian cek, ya, di belakang. Belakang dulu, lembar belakangnya. Ya, ini seperti di layar Bapak tampilkan, ya, report sheet-nya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan gangguan pada sistem pemasukan dan pembuangan berikut komponen-komponennya. Baik, kita mulai. Kelompok 2, silakan. Baik, yang kedua, filter, silakan buka. Kita ngecek. Kunci dan sebelah sana sih. Bisa. Dia dapat kamar. Ya, silakan. Kondisinya dulu, berarti tidak bagus. Caranya apa? Cara sasaran seorang petani apa? Ganti dengan yang baru, ya. Silakan. Kembali. Kemudian apa dulu? Intek, silakan. Kacamata yang cek. Silakan cek. Balik. Ini adalah FI diagnosatur, ya, untuk meriset CO. Ya, silakan lakukan praktek meriset CO pada solid tersebut. Silakan. Kabel merah mana? Ini. Ya. Kabel hijau ke sumber. Baik.
baterai. Oke. Oke. Mundur ya. Mundur ya. Untuk Theo. Ya, muncul Theo, kemudian pencet lagi. Ya. Berapa CO-nya? Sekarang posisi kosong. Berarti sekarang CO pada sepeda motor ini dalam keadaan baik, posisinya 0 ya, atau 0 ya, paham ya? Jadi untuk proses perawatan secara berkala supaya sistem emisi gas buangnya bagus, kadar sistem CO pada pengaturan pada sistem elektrik bahan bakar atau injeksi ini kita cek dulu berapa CO standarnya sini, berapa nilai CO-nya. Sekarang posisinya 0 ya, posisinya 0 ya. Ya, kamera tidak bisa fokus. Ya, silakan. Setelah 0, kita harus lakukan matikan. Ya, satu sekarang buka. Ya, sebelum melakukan penyetraan katup, seorang mekanik harus melakukan mencari top kompresi. Silakan. Ya. Nah, siap, ya, pasang balik, pasang dulu. Ya, kalau tidak ada baik, ya. Itulah penampilan kelompok 2. Ya. Oke, silakan dulu. Silakan disimpulkan dulu. Wahyu, Reza, sama siapa? Agung, ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk menyimpulkan sebelum kita tutup. Baik, Bapak minta kelompok 3 untuk menyampaikan kesimpulannya atas proses praktik komponen tadi, melakukan perawatan berkala pada sepeda motor tadi. Untuk kelompok 3 perwakilan silakan. Kesimpulannya adalah kondisi sepeda motor dalam keadaan baik, hanya filter udara yang harus diganti dengan yang baru dan yang lain dalam kondisi aman. Lakukan pengecekan berkala sesuai standar SOP dan lakukan perawatan sesuai standar SOP agar mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal. Perawatan motor dilakukan setiap 2000 km. Ya. Terima kasih saudara Wahyu Lain. Ya, aplaus untuk Wahyu. Untuk pembelajaran hari ini, ya Bapak sudahi. Dalam rangka perawatan berkala sepeda motor, ya kita sebagai konsumen kah, pemakai kah, ataupun sebagai teknisi kah, kita harus melakukan perawatan secara berkala sesuai dengan SOP dan sesuai buku reparasi ataupun sesuai buku perawatan berkala sepeda motor tersebut. Untuk itu mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, Bapak mintakan Reza memimpin doa. Kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpul